menanggapi tentang isu daerah otonom baru, sementara Cimahi kan dari dulu juga tetap cuma 3 kecamatan. Apakah ada perlu ditambah wilayah untuk kota Cimahi atau gimana? Terima kasih. Kalau menurut saya, bagian dari elemen Popdar ya, yang kita perjuangkan tentang Cimahi otonom, perluasan wilayah itu sebuah keharusan. Kenapa? Pertama, kota Cimahi ini kan sudah sangat padat. Tingkat kepadatannya saja kurang lebih antara 13.000 sampai 15.000 penduduk per kilometer. Ya, jadi hal-hal ini sangat-sangat penting sekali. Terus yang kedua, terjadi beberapa kondisi karena Cimahi ini kan cekungan, jadi terjadi banjir dan segala macam. Sehingga Cimahi ini membutuhkan ruang, ya, ruang untuk perluasan. Perluasan ini pertama kita membutuhkan misalnya ke Cimahi, ke kawasan utara, ataukah misalnya ke kawasan lebih barat, ataukah kembali lagi kepada Cimahi dulu, yaitu Cimahi tahun 76 ya, itu Khotib Cimahi misalnya, itu terserah lah ya. Yang penting bahwa Cimahi ini membutuhkan ruang lebih luas lagi agar ruang gerak orang Cimahi ini baik dalam usaha, baik dalam aktivitas sosial dan segala macamnya itu lebih terdistribusi secara merata. Selain itu, bahwa Popdar ini kan sudah beberapa kali mengusulkan ya dari Cimahi, kota Cimahi. Yang pertama misalnya kepada almarhum Pak Ito, perluasan wilayah sampai ada kajiannya. Terus yang kedua juga kita kepada Bu Ati. Yang ketiga kepada Pak Ajay. Yang keempat kepada Pangatiana, dan yang juga ada pada waktu itu Sekda. Nah, dalam kenyataannya kan tidak ada tindak lanjut. Mungkin dipikirkan iya, tetapi ditindaklanjuti kan belum. Nah, untuk itu dalam kondisi ini saya kira sangat-sangat penting untuk perluasan wilayah Cimahi. Tapi apakah itu memungkinkan secara politis dan secara Sangat kebijakan? memungkinkan kalau ada undang-undang otonomi daerah yang mengatur tentang perluasan wilayah. Ya, dan ada juga perluasan wilayah, penambahan wilayah. Kalau penambahan wilayah kan soal policy, kebijakan. Kalau perluasan wilayah mungkin bisa lebih diatur oleh Depdagri. Ya, saya berharap kepada Depdagri ya bisa mengurus. Tentunya di sini PJ Wali Kota Cimahi yang menjabat di sini segera membuat surat kepada DPRD Kota Cimahi untuk menjadi wilayah bahasan tentang perluasan. Kemudian juga ke Provinsi Jawa Barat. DPRD Provinsi Jawa Barat juga sama. Kemudian juga ke Depdagri. Segera layangkan. Ya, kalau masih PJ-nya belum jelas, undanglah Popdar kita untuk ngobrol. Yang akan dilakukan Popdar? Yang akan dilakukan Popdar yaitu mengumpulkan bahan kajian tentang resiko-resiko kalau Cimahi hanya 3 kecamatan. Ya, melakukan studi awal. Meskipun studi awal ini kan tentunya nanti kita berunding dengan teman. Paling tidak seperti itu dulu. Ya, ini penting saya kira. Ya, siapapun wali kotanya ya harus berpikir ke arah sana. Tapi Popdar ingin tidak ambil pusing soal pemilihan wali kota. Yang akan kita lakukan adalah bagaimana Cimahi ke depan bisa memberikan kebaikan. Mungkin Tentang usulan yang disampaikan oleh Kang Usman ya, terkait dengan perluasan wilayah Cimahi. Nah, Kang Asep bisa menanggapinya secara politisnya seperti apa nih? Saya kira itu satu usulan yang brilian karena dari awal kajian dulu oleh 5 perguruan tinggi bahwa harus diantisipasi untuk 100 tahun kemudian kota Cimahi ini. Dan ini langkah-langkah Popda ini kan sudah lama menyampaikan beberapa ide-idenya yang saya tahu. Baik itu pada saat Pak Ajay menjabat jadi wali kota, audiensi langsung, sekdanya juga masih politik, dan kemudian langkah itu tidak pernah terwujud ya, apakah konsep ataupun surat dilayangkan dan sebagainya. Nah, ide ini muncul lagi, gagasannya muncul lagi, saya kira perlu kita apresiasi, baik secara politis maupun secara birokrasi, karena keputusan politis adalah payung dari aplikasi birokrasi. Nah, tentunya kawan-kawan DPRD di sini juga harus peka. Kawan-kawan DPRD dan partai-partai juga harus bisa memahami, tidak hanya menjadi penikmat, tapi lebih bagaimana memikirkan kelanjutan dan keberlanjutan dari kota ini.
yang tentunya pada saat ini lagi ada pilkada nih. Apakah 3 kontestan ini terpikir untuk ke arah sana? Walaupun yang 2 diantaranya, satu mungkin dulu bapaknya pernah jadi wali kota, mengantongi info ini, apalagi yang satu lagi dulunya adalah sekda, tentunya cukup paham dengan apa yang harus dilakukan. Tapi yang penting bukan hanya paham atau mengetahui, action yang perlu dilakukan. Banyak solusi yang bisa diambil kan itu. Apakah mengembalikan batas yang dulu pada saat Kotip diambil oleh Kota Bandung dengan peraturan presidennya kan gitu. Itu tanpa undang-undang tuh. Berarti kepres yang dipakai. Artinya komunikasi antara wali kota atau PJ dengan presiden bisa dilakukan. Atau yang kedua yang melalui prosedur undang-undang, di mana ajuan awal diajukan oleh wali kota dengan DPRD-nya kepada gubernur, kemudian kepada Komisi 2, baru nanti ada undang-undang perubahan atas undang-undang.